jangan sampai dipanas-panasi presiden yang ketujuh, karena 7 rampai bumi sudah digoyang oleh Soekarno sendiri. Abah habis nonton channel Refli Harun 7 rampai bumi sudah digoyang oleh yang suka Soekarno membenci sendiri. Bapak Jokowi. Datang Bapak Soekarno memberikan wejangan. 7 rampai langit sudah digoyang oleh Presiden Soekarno sendiri. Bapak Soekarno yang menggoncang atas kehendak Allah. Presiden Republik Indonesia yang ada di dunia ini digoyang oleh Soekarno sendiri. Sekarang kalau saya bertanya, mengapa tanah suci Mekah sudah didatangi air yang begitu banyak pada tahun yang sekarang ini? Karena mujizat Al-Mahdi, Imam Mahdi di dalam hidupnya bersama Ratu Adil, bersama Satria Peningit, bersama Raja Adil, bersama pemuda yang gagah perkasa. Karena itulah yang akan ditentukan oleh Allah nanti. Oh, pantas setelah ada pelaporan di TikTok itu berapa hari setelah itu langsung Mekah jadi tidak semudah membalik telapak tangan apa tanah suci Mekah sampai dibanjiri pada tahun penamatnya rahasia Rasulullah ini. Karena Nabi Muhammad ini sudah lepas landas, dilanda banjir bandang Mekah. Lepas landas Nabi Muhammad sudah dimiliki oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi. Apa kata lepas landasnya? Kirim salam rombongan dari Mekah, saya turun ke dunia untuk memeriksa keadaan umatku. Maka kirim salam rombongan dari Mekah itu terjadilah peristiwa terowongan Mina. Di sanalah dia rahasia kalimat kirim salam itu, terowongan Mina, terjadi bencana. Sekarang tinggal landasnya yang sekarang ini. Ketika kalian melihat Al-Mahdi, Imam Mahdi datang, cepat dan segera untuk berbaiat, walaupun merangkak-rangkak di atas air, di atas salju, di atas es, di atas gunung emas, di atas gunung salju. Itulah yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat baiat Al-Mahdi, Imam Mahdi. Tetapi apakah akan dinyatakan oleh Allah rahasia ini nanti? Akan dinyatakan nanti lewat Megawati Soekarno Putri, karena dialah yang tahu rahasia negara. Itu jawaban Bapak Soekarno ya. Jadi Bapak Presiden Soekarno tidak setuju Indonesia ini terombang-ambing oleh politik yang tidak menentukan arahnya agama, bangsa, dan negara. Ahli-ahli, tokoh-tokoh sudah sampai menyanyikan lagu Tak Gentar, lagu Lautan Api, sudah beraneka ragam nyanyian sudah didengar oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi. Tetapi karena ditutup rahasianya oleh penghuni sorga, maka berubahlah rahasia itu untuk supaya tidak panas Al-Mahdi, Imam Mahdi. Lebih baik orang lain panas daripada Al-Mahdi, Imam Mahdi. Kalau Al-Mahdi, Imam Mahdi panas, itu tuntutan Allah langsung, bukan tuntutan Allah secara ajak-ajak, bohong-bohong. Kalau Al-Mahdi, Imam Mahdi, cukup sekarang sebut saja dalam telepon gaib ini ilmu rahasia Datuk Ahmad Retetret yang dirahasiakan oleh orang yang tahu, yaitu Bapak Sahrin. Itulah sebabnya es ada di langit. Bongkar habis sama. Itulah sebabnya es ada di langit. Es itu artinya Soekarno bisa, Sahrin bisa, Sah bisa, Sukereda Allah bisa, semua bisa huruf S itu. Sumpah bisa, sejati bisa.
ilmu sejati juga bisa, semuanya bisa huruf S itu. Tidak semudah membalik telapak tangan langit memperlihatkan huruf S, bahkan sampai memperlihatkan huruf tanda-tanda fenomena alam garis lurus. Itu menunjukkan Indonesia ini harus diluruskan oleh Al-Mahdi Imam Mahdi kerjasama dengan Ratu Adil dan Satria Pininggi. Ada 3 poin. Itulah yang dimaksud dengan 3 mahkota. Inilah yang berebutan. Dijawab sudah. Jadi kemunculan Bapak Presiden pertama tidak semudah membalik telapak tangan. Kemunculan Presiden yang kedua, Bapak Soeharto, tidak semudah membalik telapak tangan. Harus meletakkan sejarah. Kalau Presiden Soekarno meletakkan sejarah pada pondok pesantren yang ada di Bengkel. Kalau Presiden Soeharto meletakkan sejarah panen bawang putih di Gunung Rinjani. Al-Mahdi Imam Mahdi saja yang tahu. Itulah sebabnya diberikan bawang oleh yang memberikan namanya menjadi namanya Sri. Saudara diajak masuk ke gedung beras, kok bawang jadi putih diberikan, dan aneh sekali. Kalau kita masuk ke gedung beras harus beras diberikan. Nah, di sanalah letak rahasia Presiden Soeharto panen bawang putih di Sembalun atau di Gunung Rinjani. Kalau Bapak Soekarno sejarahnya di pondok pesantren yang ada di Bengkel. Hanya 1 pondok pesantren yang bisa yang dikunjungi oleh Bapak Soekarno. Yang lain tidak pernah dikunjungi. Dan Presiden Soekarno sekarang pada saat Al-Mahdi Imam Mahdi datang, tetapi masih dalam keadaan persembunyian Allah, maka pondok pesantren yang ada di Kediri sudah terbakar karena Bapak sendiri turun di desa Kediri. Oh, Bapak Soekarno turun di desa Sesuai Kediri. dengan kata Al-Mahdi Imam Mahdi, di mana Presiden Soekarno turun, di sana ada bencana. Tapi gitu. pada saat Al-Mahdi Imam Mahdi marah. Karena Al-Mahdi Imam Mahdi sudah memiliki ilmu para waliullah. Apa bunyi ilmu para waliullah yang dimiliki oleh Al-Mahdi Imam Mahdi? Toko bertemu toko, terbakar bertemu terbakar, angus bertemu angus, ludes bertemu ludes. Benar, aku ini Dato' Ahmad Retetet. Dato' Ahmad Retetet menimpa. Pasar bertemu pasar, terbakar bertemu terbakar, ludes bertemu ludes, hancur bertemu hancur. Benar. Itu sebabnya saya sering minta kambing, minta cincin, minta harta benda di toko-toko, di pasar-pasar, Menguji ya. kakak kiri kanan, lagu dia tahu kenen kakak keno, dia tahu kenen retetet no kenen, lamun dari Bahasa segi Sasak dunia ya, kalau udah bahasa suara Sasak nggak api bisa di Indonesia. yang membara, suara api yang membara, itulah yang dirahasiakan oleh ilmu dalam. Memegang barak api ibarat kita duduk di kursi kebenaran. Nah, ning ketahuan nih. Ibarat Ya Allah. menggenggam bara api untuk menggenggam kebenaran. Terus desa bertemu desa, terbakar bertemu terbakar, angus bertemu angus, ludes bertemu ludes. Seperti di desa Prine terjadi kebakaran. Keluarga Al-Mahdi Imam Mahdi saja rumahnya tidak terbakar. Haji Syukri
tidak terbakar karena masih dilindungi, karena dia tahu rahasianya keluarga daripada Al-Mahdi, Imam Mahdi. Sama dengan yang ada di Dasar Agung, waktu terbakar di Dasar Agung, tukang gunting yang sudah gunting Al-Mahdi, Imam Mahdi itu rumahnya tidak terbakar dulu. Oh, Pak Ali namanya dulu. Masya alhamdulillah. Allah. Saya ini Presiden Soekarno, presiden yang Dijelaskan masih semua sama Bapak Soekarno. Presiden Soekarno masih memikirkan nasib agama, bangsa, dan negara. Al-Mahdi, Imam Mahdi, pernah mendengar kata tokoh-tokoh Indonesia tadi? Pernah apa katanya? Apa katanya? Republik ini berdarah-darah, bukan hadiah dari Belanda. Republik ini berdarah-darah, bukan hadiah dari Belanda. Yang dari didengar di Jepang, YouTube sama dari Abang Inggris. Itulah kata daripada tokoh-tokoh agama yang mau mempertahankan bangsa Indonesia sampai sepanjang masa. Jadi saudara sudah dibilang oleh tahun 2025, cepat-cepat dan segera untuk mengambil sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang bermanfaat sebelum tahun 2025 mendatangkan sejarah. Tetapi sudah mendatangkan sejarah, tapi masih dirahasiakan oleh tahun itu sendiri. Kalau dia sebarluaskan tahunnya nanti diprotes oleh tahun yang lain, jadi tahun 2025 muncul dengan kedatangannya ini mendapat nama malu jadinya terhadap tahun-tahun yang sudah-sudah. Itulah sebabnya tahun-tahun ini jangan macam-macam, kata Al-Mahdi, Imam Mahdi. Macam-macam itu maksudnya apa yang dilakukan oleh tahun-tahun yang tidak bertanggung jawab terhadap rahasia. Karena kerusakan di bumi dan di laut hanya dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Astagfirullahaladzim.